China. China. China, the factory of the world. The world's most populous country is facing a crisis. China's population is aging. Fertility rates are at an all-time low. Gender imbalance in China. Rapidly rising number of older people in the population. China, negara dengan total penduduk sekitar 1,4 miliar, menyatakan bahwa mereka mengalami pengurangan pertumbuhan populasi. Dan ini pertumbuhan yang terendah sejak 60 tahun terakhir. Dan bukan cuma di Cina aja, ini terjadi juga di banyak negara maju. Nah, pertanyaannya, kenapa sih banyak negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk? Kok bisa orang nggak mau punya anak? Dan emangnya ini masalah ya? Bukannya semakin sedikit penduduk justru semakin baik? Well, selamat datang di segmen Kelas Kehidupan, di mana kita bakal sharing tentang ilmu-ilmu penting yang belum diajarin di sekolah, supaya lo bisa nyelesain berbagai masalah kehidupan dan menjalani hidup dengan lebih baik berdasarkan kurikulum Life Skills dari 1% dan Life Skills ID. Di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa banyak orang di negara maju itu kok tidak mau punya anak gitu ya. Dan gue juga bakal bahas beberapa hal yang bisa lo pertimbangkan sebelum lo punya anak. So stay tune sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Ada satu indeks yang bisa ngukur kestabilan pertumbuhan populasi di sebuah negara. Itu adalah fertility rate. Fertility rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirin di suatu negara. Kalau angkanya misal 3 nih ya, berarti satu perempuan itu melahirkan 3 anak. Nah, angka ideal adalah 2,1 anak per perempuan. Jadi satu keluarga atau satu perempuan tuh udah 2 anak aja. Yang jadi masalah adalah sekarang banyak negara maju yang fertility rate-nya itu di bawah rata-rata. Amerika Serikat, Cina, Jerman, Jepang, dan beberapa negara maju lainnya tuh bahkan di bawah 1,4. Tapi kok bisa ini tuh rendah gitu di negara-negara terutama negara maju? Nah, salah satu penyebab kenapa negara maju susah punya anak adalah simpel sebenarnya. Gue berhipotesis bahwa ini adalah hasil dari urbanisasi dan perkembangan di perkotaan. Banyak orang pengen pindah ke perkotaan tentunya ya. Sama kayak di Indonesia, banyak yang mudik gitu kan. Ketika lebaran artinya adalah banyak yang merantau. Kenapa orang pengen pindah ya? Karena teknologinya lebih canggih, pekerjaan lebih banyak, gaji lebih gede, gitu ya, lebih prospek lah intinya kalau lu pindah ke kota-kota besar. Tapi jangan lupa gitu ya, kota besar bukan tanpa konsekuensi. Ketika lu hidup di kota besar, lu juga harus menerima konsekuensi bahwa hidup tuh lebih mahal. Jakarta saja termasuk salah satu kota paling mahal di dunia. Belum lagi kota-kota besar di negara maju kayak Jepang misalnya, Tokyo, Kyoto, dan lain sebagainya. That's why banyak orang yang akhirnya susah buat punya anak dan gak mau juga punya anak. Kita udah mikir gitu, orang kota tuh mikir resikonya ketinggian nih kalau mau punya anak. Nanti kita harus bayar susu, bayar popok, harus ngurus waktunya, gak bisa sambil kerja, dan lain sebagainya. Bahkan itu sesudah punya anak. Kita juga perlu ngomong sebelum punya anak, lu kan perlu nyiapin banyak ya. Untuk ngelahirin di rumah sakit yang oke di Jakarta gitu. Itu tuh lu butuh puluhan juta. 50 juta kalau nggak di cover BPJS. Belum lagi di kota juga udah banyak banget ya perempuan ya yang memang sudah lebih teredukasi dan punya pilihan jalan hidup yang lain selain jadi ibu rumah tangga aja. Jadi ya make sense kan, daripada jadi ibu rumah tangga, mendingan si cewek ini S2 dulu, S3 dulu, jago dulu dalam urusan karir, jadi konsultan. Jadi banyak pilihan untuk semua orang, termasuk perempuan juga. Bagus nggak? Ya bisa dibilang bagus ya. Tapi konsekuensinya adalah penurunan angka kelahiran. Ya tidak bisa dipungkiri, cari duit di kota besar sambil happy-happy, sambil nongkrong tiap minggu itu asik sih. Ya apalagi buat anak-anak muda gitu. Kalau lu nikah di umur 20-an terus langsung punya anak tuh kayak mungkin lama-kelamaan bakal aneh sih ya, budaya yang seperti itu. Tapi bukan tanpa alasan tentunya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, emang kenapa kalau ada penurunan jumlah kelahiran? Emang problem? Bukannya bagus ya gitu, misalnya orang-orang populasinya berkurang, kagak ada polusi dan lain sebagainya gitu. Nah, gua spoiler dulu sebelum ke bagian lain, penurunan populasi bisa jadi masalah. Stay tune di bahasan selanjutnya ya. Ada 3 alasan kenapa penurunan populasi bisa jadi masalah. Pertama, penurunan populasi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi gini, bayangin kalau populasi di suatu negara tuh cuma dikit. Yang awalnya 300 juta jadi 100 juta. Ya sedikit juga lah orang yang mau beli rumah, orang yang mau beli daging, orang yang mudik,
orang yang beli barang, beli jasa. Nah ini berpotensi jadi lingkaran setan. Anggap aja gue punya company yang biasanya konselingnya tuh 50 orang misalnya. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu jadi cuma 25 orang doang. Ya bakal terjadi krisis dong. Ya kan, karena ya gue harus mecat orang karena gue nggak bisa ngegaji orang di bawah gue. Dan karena terjadi krisis, orang-orang jadi nggak berani punya anak. Artinya mereka jadi ya gak usah belanja buat anaknya. Karena mereka juga nggak punya cukup uang, resesi gitu. Dan udah populasi menurun, aktivitas ekonomi menurun juga, resesi kan. Jadinya ya makin dikit lagi orang yang mau beli barang dan jasa. Gitu, jadinya ya syukur-syukur kita nggak mengalami stagflasi. Resesi aja udah ribet gitu, apalagi nanti udah resesi inflasi pula, wah ya. Itu alasan pertama, masalah ekonomi. Yang kedua, berkurangnya populasi, terutama populasi anak muda, ini tuh bakal nurunin produktivitas dari negara dan juga bakal nurunin tingkat keamanan. Kalau misalnya lebih banyak orang tua atau pensiunan, lu kebayang nggak apa yang akan terjadi? Ibaratnya di Indonesia nih, lebih banyak orang yang umurnya 50-60. Akan ada banyak penyakit nggak? Kayak misalnya obesitas, diabetes, akan makin banyak. Keamanan tuh bukan cuma keamanan nanti banyak maling gitu ya, tapi juga keamanan sosial gitu, kesehatan. Itu tuh baru di level individu dan keluarga aja. Di level industri, kalau misalnya orang udah tua-tua semua, ya mereka kerjanya mungkin nggak bakal se-satset anak-anak muda gitu ya. Terus juga di keamanan negara juga. Ya, siapa yang mau jadi tentara? Dari segi produktivitas, dari segi keamanan menurun. Nah, yang ketiga, dengan populasi semakin sedikit, chance untuk orang-orang jenius juga makin sedikit. Jadi orang jenius lahir tuh makin kecil chance-nya. Ibaratnya gini, kalau orang jenius tuh lahir dari 1000 bakal muncul 10 gitu ya. Ya kalau cuma 100 bakal muncul 1 loh, ya kan? Kalau orang jenius itu sedikit di Indonesia, apalagi orang jeniusnya ini kayak ada di Indonesia nih, tapi cabut karena krisis ekonomi, ya Indonesia makin fuck up nggak sih? Gitu kan? Jadi kalau nggak ada keturunan ya gitu. Akan lebih sedikit kreativitas, inovasi, orang jenius yang lahir gitu. Dan dengan adanya resesi, ya orang-orang juga bakal cabut nggak sih? Ya mendingan gua ke negara lain yang lebih normal gitu, ya kan? Nah jadi kurang lebih seperti itu. Bakal susah hidup kita in the long term kalau misalnya ada penurunan jumlah populasi. Makanya ya lu lihat sendiri di negara-negara maju, bahkan orang tuh kalau punya anak disubsidi, dikasih duit cuy gitu. Nah tapi ini juga jadi dilema ya. Gak bisa dipungkiri punya anak itu kalau dari segi makro gitu ya akan bagus gitu loh. Populasi banyak tuh bagus. Tapi kita juga gak bisa mungkiri bahwa banyak juga orang-orang tolol, orang-orang goblok gitu ya, yang punya anak tapi belum siap. Meskipun gue gak bisa nyalahin mereka juga gitu ya, karena ya mungkin mereka kurang teredukasi atau gimana. Pada akhirnya ya dilema juga ya. Pada akhirnya tergantung konteks. Kalau secara makro emang merugikan, tapi secara mikro, punya anak tapi kagak mikir juga merugikan. Pada akhirnya ya semua orang balik lagi ke value masing-masing. Tapi gini sih, kalau menurut gue, kapan kita harus punya anak? Ya jelas, jawabannya adalah ketika kita sudah mampu. Kalau memang lu gak mampu, ya jangan. Punya anak itu justru bagus kalau udah mampu, malah bisa ngasih kebahagiaan juga ke lu. Dan ini juga kan sebenarnya adalah insting survival manusia untuk berkembang biak. Di beberapa agama bahkan disunahkan kan. Jadi pahala gitu punya anak itu kalau mampu. Nah terus kapan bisa tahu orang tuh mampu atau enggak? Nah ini pertanyaan yang menarik. Gue udah siapin jawabannya berdasarkan kurikulum life skills 1%. Kalau menurut kurikulum yang gue dan tim bikin, parenting itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Parenting adalah bukan hanya mulia, tapi juga berat sebenarnya. Makanya kita masukin tuh di level 4. Jadi, ibaratnya gini, lu kalau mau punya anak, kalau menurut 1% gitu ya, lu tuh harus pertama, lu bisa survive dulu. Terus kedua, lu juga harus punya dana darurat dan memanage semua resiko. Terus level 3-nya juga lu udah lulus harusnya. Lu punya kerjaan yang oke dan lain sebagainya, baru punya anak. Saking sakral yang menurut kita untuk punya anak. Dan kita juga tentu prihatin gitu sama orang Indonesia yang punya duit kagak gitu ya, punya dana darurat kagak, udah punya anak. Problematik gak menurut kita? Problematik, jujur. Ya meskipun gak bisa nyalahin lagi-lagi gitu ya, tentu ada berbagai macam faktor. Tapi kita sangat menyayangkan lah, makanya kita naruh di level 4. Ketika lo udah mampu, udah level 3-nya lulus, baru parenting. Gua kasih tahu nih, kapan lo harus punya anak. Ya ini ada beberapa saran buat lo.
Pertama, sebelum lu punya anak, pastikan lu memiliki high income. Kenapa high income? Ya karena ya lu butuh beli susu, butuh beli popok, butuh beli tes kesehatan. Belum lagi biaya pendidikan ya, mulai dari TK, SD, SMP. Nutrisinya juga harus oke kan, makanannya harus makan sayur, susu, dan lain sebagainya gitu. Nah jadi orang tuh menurut gua harus high income dulu. High income tuh beda-beda ya di tiap daerah. Mungkin 1 digit di Jogja gitu ya, udah cukup punya anak. Nah orang dengan high income ini biasanya ada di level 3. Karena pertama mereka udah bisa survive, cash flow-nya positif. Yang kedua karirnya juga oke, punya semua di atas. Dan lo udah punya meaningful relationship. Ini level 3 ya. Dengan istri atau suami lo. Ini adalah salah satu tanda yang cukup strong bahwa lo udah siap banget punya anak ya. Dari segi keuangan ini strong banget, berarti lo kayaknya udah harus punya anak nih. Nah tapi yang kedua, jangan lupa high income aja tuh nggak cukup. Lo juga harus nyiapin aset buat anak. Nah aset tuh apa aja? Pertama, jangan lupa dana pendidikan. Yang kedua, jangan lupa ada dana tumbuh kembang. Kan lo harus ngerawat anak ya kan? Terus yang ketiga, jangan lupa juga sebelum lo punya anak, lo harus nyiapin dana persalinan. Jadi jangan lupa juga bukan cuma income-nya yang gede, tapi uangnya juga harus punya gede. Lo pikirin sebelum lahiran, setelah lahiran untuk tumbuh kembangnya, dan juga setelah dia udah mulai dewasa, udah 6-7 tahun, ya harus udah sekolah dong. Semuanya itu perlu disiapin. Nah yang ketiga, tadi kan gua ngomongin soal duit gitu ya. Duit aja juga nggak cukup. Jangan lupa lu juga harus punya mental health yang oke. Harus punya mental health and calmness. Nah, harus bisa kalem, harus bisa intelligent gitu secara emosional. Banyak loh ibu yang setelah melahirkan mereka terkena baby blues, depresi habis ngelahirin, dan jadi stres banget. Suaminya nggak siap, ibunya nggak siap, apa yang terjadi? Berantem. Nggak jarang loh orang cerai setelah punya anak ya. Banyak. Belum lagi kalau single parent juga nggak dapet kasih sayang yang cukup, ya kan? Terus nggak bisa bagi tugas juga, capek nanti sebagai orang tua gitu. Jadi 3 hal ini nih, ini harus lu siapin kalau lu mau punya anak. Nah makanya ini bisa dicegah dengan lu belajar banyak ya soal psikologi dan ilmu kehidupan. Minimal lu tonton deh video-video 1%. Syukur-syukur lu bisa ikut webinar gitu ya. Kita ada banyak nih di SP Kolektif ya, grupnya yang menaungi 1%. Ada di 1%, lu bisa belajar webinar life skills, life planning. Ada juga The Hing Play, lu bisa belajar marriage ya. Lu bisa follow juga nih Instagramnya. Ada juga Mental Health Training ID. Lu bisa belajar untuk jadi pendengar yang baik, untuk kuat mental juga. Kalau lu udah belajar, lu udah punya semua yang tadi gue sebut, lu udah siap banget sih buat jadi orang tua. Dan punya anak, jangan lupa ini juga beneficial. Pertama lu gak bakal dibacotin gitu kan, ketika lebaran kapan punya anak. Gue sampai sekarang masih dibacotin gitu kan. Terus yang kedua juga, lu bakal lebih gampang masuk ke circle orang yang udah punya anak. Lu juga selain bisa fokus ke diri sendiri, lu bisa fokus bikin legacy, bisa happy bareng keluarga, bisa jalan-jalan bareng anak. Dan keempat juga, lu gak akan merasa kesepian ketika lu udah punya anak. Dan semua yang gue sebut tadi itu proven by research. Meskipun gue menghormati tentu orang yang child free, tapi kalau lu punya anak ya gue juga mendorong lu punya anak. Toh di kurikulum gue juga gue tulis level 4 parenting and teaching others. Kalau udah mampu punya anak. Dan kalaupun ada yang child free juga ya jangan dibacotin mulu gitu ya. Emang lu pikir kalau orang child free dibacotin dia bakal punya anak? Ya kan? Jadi gak usah dibacotin juga orang yang child free. Ya mungkin memang pilihan mereka bukan kesana dan it's okay. So that's why menurut gua dan 1% daripada menekankan pentingnya punya anak gitu ya, kita lebih milih untuk menguatkan edukasi nih tentang ilmu kehidupan. Karena hidup kan bukan hanya masalah punya anak doang kan gitu. Intinya punya anak itu berkaitan soal legacy, bukan tuntutan masyarakat. Meskipun tentu negara akan punya banyak masalah, yaitu masalah pemerintah lah. So, at the end of the day, ya punya anak atau enggak adalah suatu keputusan terbesar. Jadi jangan lupa dipikirin. Dan kalau dari gue sih, ya gue akan mengulang hal yang tadi gue udah sebutin. Jangan lupa belajar ya. Dari webinar 1%, dari webinar The Hing Play, dari basic mental health training. Itu mungkin kalau ada juga kantor yang mau ngundang kita nih ya, ngundang beberapa company kita atau pembicara dari kita, itu bisa. Lu silakan kontak aja WA di bawah gitu ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram The Hing Play gitu ya, sister company dari 1% sama di naungan SP Kolektif. Mereka sering ngadain webinar pre-marriage yang bisa ngebantu lo nih buat yang mau nikah untuk nyiapin diri gitu ya, silakan lah. Gitu ya, lu juga kalau mau konseling, misal lu udah hamil nih atau mau hamil, lu mau konseling pasangan, lu mau konseling individu, itu pasti akan ngebantu lu untuk lebih siap nanti ya. Jadi silakan kunjungi website kita di 1%.net dan ya jangan lupa ikut webinar, konseling dan lain sebagainya. Gitu ya. Lu bisa pakai kode diskon di bawah ini tahun 2023 ya. And that's all for now. Silakan disikat aja kalau mau pakai diskonnya. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, thanks.